Saya memiliki sebuah cerita singkat. Saya memiliki seorang teman. Beliau selalu terlihat ceria di depan banyak orang. Ia sering bercanda, tersenyum, dan terlihat sangat aktif. Tapi suatu hari ia berubah. Lalu saya bertanya-tanya, kenapa dia berubah? Ternyata selama ini ia menyimpan rasa sedih dan tekanan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Cerita itu membuat kita bertanya-tanya, berapa banyak dari kita yang juga berpura-pura kuat setiap harinya, tersenyum, padahal hati kita sedang capek dan penuh beban. Saya Ferniati Tamu Apu dari Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP yang akan menemani teman-teman untuk membahas satu hal topik penting dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sangat dekat dengan kita, tapi sering kita abaikan. Kesehatan mental. Bukan hanya tentang depresi atau stres berat, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa, bagaimana kita menghadapi tekanan hidup, dan bagaimana kita menghargai diri sendiri. Saat ini banyak remaja mengalami tekanan besar. Contohnya, tuntutan nilai, persaingan sekolah, pertemanan, hingga media sosial. Menurut survei kesehatan remaja di berbagai negara, 1 dari remaja mengalami masalah kesehatan mental setiap tahunnya. Namun sayangnya banyak yang memilih diam karena takut dianggap lemah. Padahal mental yang sehat itu membantu kita menjalani hidup dengan lebih bahagia dan seimbang. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau tubuh sakit, kita istirahat atau berobat. Kalau hati dan pikiran sakit, kita pun harus mendapatkan pertolongan. Ada beberapa tanda yang perlu kita sadari, yaitu misalnya mudah merasa lelah dan kehilangan semangat, menarik diri dari teman atau aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan, juga tidak nafsu makan atau susah tidur, lalu merasa tidak berharga dan tidak pantas untuk kehidupan kita. Jika kita merasakan hal-hal tersebut, bukan berarti kita lemah. Itu berarti kita manusia yang sedang butuh pertolongan. Nah, terkait hal ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu, beranilah bercerita. Ceritakan pada orang yang bisa kita percaya. Contohnya bisa itu sahabat, keluarga, ataupun orang-orang yang kita rasa kita bisa menceritakan apa yang sedang kita alami. Kedua, berikan waktu untuk diri sendiri. Kurangi membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial. Lalu kita bisa melakukan hal-hal yang kita suka dan istirahatlah ketika lelah. Lalu kita juga harus saling peduli. Ketika kita melihat seseorang sedang murung, kita cukup bertanya, "Aku ada di sini untukmu." Dan mungkin itu bisa menyelamatkan harinya. Teman-teman, kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang dihadapi seseorang di balik senyum. Karena itu, mari mulai dari diri sendiri, kita harus lebih saling menghargai, lebih saling mendengarkan, dan lebih saling untuk peduli. Kesehatan mental itu bukanlah pilihan, ini adalah kebutuhan. Dan kita semua berhak merasa baik-baik saja. Merasa sendirian, pantas. Kita percaya kita tidak sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan materi hari ini. Terima kasih.